Shalom, 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 shalom. Good morning and welcome to Morning Breakfast with God. We have Pastor Meta MIU here. We wish you a very good morning and we hope you had a good night's rest. And amazing weekend ahead, right? So today we come with a good message. And before we do that, we'll go into prayer and then we will start with a praise and worship song. As usual, we will also end with one. So this is how the format has been for the last 2 years. So we hope that it is continue to bless you. And for those of you who are listening for the first time, right? You just heard, yes, we've been doing this for 2 years. I would say almost every day. Right, almost every day. There are certain days where we couldn't do it because certain activities that require our attention. But almost every day you'll find us on from Monday to Friday. Those days it was from 8 to 9. Now it's 7:30 to 8:30. Iya, maju setengah jam ya. Well, shalom dan selamat pagi saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi berjumpa bersama program gereja kami dan bersama kami tentunya Pastor Meta MIU melalui program Morning Breakfast with God. Sarapan pagi bersama Tuhan atau kami juga mengatakannya sebagai kebaktian pagi kita di dalam renungan harian pagi hari. Nah, ini tadi Pastor Meta juga sudah menginformasikan kalau program ini kami lakukan di setiap hari Senin sampai Jumat, yang tadinya jam 8 pagi, kami beralih kepada jam 7.30 pagi waktu Malaysia dan jam 6.30 pagi waktu Indonesia. Ya, kami mundur sedikit 30 menit karena pada masa itu di awal kami melakukan program ini kita masih dalam masa lockdown ya, tidak kemana-mana untuk pergi ke office ya. Tapi pada saat itu karena semuanya sudah dibuka, kita sudah kembali beraktivitas dalam masa yang mungkin masih terbatas tapi sudah mulai ke office. Oleh karena itu kita memajukannya sedikit ke jam 7.30 sehingga kita bisa kembali kepada aktivitas dan melakukan segalanya dengan indah dan luar biasa. Haleluya. Ya, yang baru pertama kali mengikuti program ini jangan khawatir, nanti kami akan memberikan beberapa informasi, tetapi terlebih dahulu kami Pastor Meta MIU rindu untuk mengundang kita semua ya pada pagi hari ini sudah boleh hadir bersama kami di sini melalui Facebook, YouTube ataupun juga melalui Instagram. Jadi mari sama-sama kita siapkan hati, kita bersatu di dalam doa. Yes, let's pray. Praise you, Father. Praise you, Thank you, Jesus. Lord. Amen. Lord, we thank you for the blessings you bring in our life in Yes, every single yes. form. We thank you that you brought this message and you're going to share with everybody in a manner that they will receive it in the way you want, Lord. Yes, Jesus. So, Lord, thank you for this amazing day. And God bless each person, even with Amen. healing as they listen to this message. Yes, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Haleluya, amen, amen. Ya, yang baru pertama kali mengikuti program ini, yuk jangan khawatir kenapa sebentar bahasa Inggris, kenapa sebentar bahasa Indonesia. Ya, kami menggunakan dua bahasa, dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia tentunya. Dan kita akan membawakan dua worship di awal dan di akhir dari program ini. Dan ada beberapa informasi tentunya di akhir nanti sebelum kita masuk pada pujian terakhir ya. Kami akan memberikan informasi tentang pelayanan gereja kami GKA Holy Ministries. Dan sekali lagi kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk kita pada pagi hari ini dalam kebaktian pagi melalui renungan harian pagi hari atau Morning Breakfast with God. Yes, saatnya kita akan menyiapkan hati kita yang masih bersama keluarga. Yuk, ajak berkumpul keluarga semua. Kita bergandeng tangan terlebih dahulu untuk memuji Tuhan. Setelah itu kita akan masuk kepada pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya di sini Pastor Meta, dan pujian kita akan diawali dengan judul See a Victory. Wow. See a Victory. Seperti biasa Pastor Meta akan saya thank you dulu untuk pribadi yang boleh menciptakan pujian ini, dan Pastor Meta juga akan hai secara keseluruhan ya, nggak satu-satu, nanti habis waktunya kalau satu-satu. Dan juga informasi yang akan kami berikan juga mengenai ini, apabila ada komen dan yang lain sebagainya, yuk komennya di publik yuk, biar kita juga bisa lihat, bisa baca. Jadi kita bisa sama-sama berkomunikasi tentunya ya. Yuk sama-sama kita dengarkan Pastor Meta say thank you. Saya akan menyiapkan pujian kita di pagi hari ini. Yeah, so firstly we're going to say good morning to Mom in Jakarta. Hi, Yes, good morning. amen. And then good morning to Nantulang, who's here saying good morning. Yes, Hello. sekali lagi selamat untuk Bapak Pendeta untuk Sitorus ya. Congratulations. Yes, kembali melanjutkan untuk memimpin sinode di dalam gereja kita tercinta bersama ya, GKA tentunya. Dan ini adalah Ibu Gembala atau istri dari Bapak Pendeta Untung Sitorus terkasih. Wah, terima kasih boleh hadir di pagi hari ini tentunya. Ya, silakan Pastor Meta.
Well, just want to say good morning and also congratulations to Pak Untong, right? Yes, betul. Because he has been leading the church for Yes. a while now, but Dilanjutkan kembali. yesterday he was officially nominated into that role. Yes. So congratulations. We are happy for you. Amen. And although we are busy with so many things, we are reading, we are paying attention. So forgive us if we didn't join. Tidak bisa hadir ya because di we were busy with Indonesia. some stuff. Today's praise and worship song is "I See a Victory." We see a victory, right? That's how I was doing this. When we see victory, we should focus on the victory. Ya, right? amen. And we are seeing victories all over the place. And this is a song that was performed by the American contemporary worship band, Elevation Worship. Right? Yes. It was released as a lead single, since 2019, I think. So it's about 3 years ago. And it was written by Chris Brown, Ben Fielding, Jason Ingram, and Stephen Furtick. 4 person wrote this, right? Banyak ya, seperti biasa ya. Yeah. And then, but then this was produced by Chris Brown and Aaron Robertson. So there was somebody additional in the production of this song. I mean, it's an amazing song, and it's kind of interesting when you find so many people actually sat down and wrote and produced a song. You can tell that's going to be one amazing song, right? So we see a victory today. We're going to sing that. Right? Amen, amen. Ya. Baik saudara terkasih, yuk saatnya yuk kita siapkan hati kita masuk dalam pujian kita. Kita akan membawakan pujian ini untuk yang mungkin belum hafal liriknya atau yang bagaimana ya, boleh membukanya melalui Google Form dan yang lainnya yang bisa digunakan untuk membuka lirik lagu ini. Jadi kita akan masuk dalam pujian kita, setelah itu kita akan masuk kepada firman Tuhan di dalam kehidupan kita untuk menuntun kita dengan sangat indah. Haleluya. See a victory. Haleluya Yesus. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk masuk di dalam kebaktian pagi kami melalui renungan harian pagi hari ini Bapa. Inilah pujian kami Tuhan. The weapon may be formed, it won't prosper. When the darkness forms, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. My God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to the Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For
You are the victory, Jesus. Hallelujah. Amen. Praise you, Father. Amen, amen, amen. Wow, pujian yang sangat indah, yang sangat luar biasa. Pastor Meta sampai nyanyi bersemangat sekali pada pagi hari ini. Wow, luar biasa sekali. Have to go higher. Have to Until go no more voice, higher. no more stamina. Oke, wow, selamat datang sekali lagi untuk yang sudah bergabung bersama kami melalui Facebook, YouTube, dan juga di sini ada Instagram. Ada beberapa orang yang sudah hadir juga di pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Morning. Dan yes, saatnya kita siapkan hati. Dan di sini juga kami melihat ada Bapak kita terkasih, Bapak Yoyi, dan juga ada Bapak Firman Sinurat. Selamat pagi, Shalom. Dan saatnya kita akan masuk kepada pemberitaan Firman Tuhan. Untuk yang di Instagram, yuk siapkan Alkitabnya. Yang di YouTube juga siapkan Alkitabnya. Kita sama-sama masuk kepada Firman Tuhan itu sendiri. Silakan Pastor Meta. Well, today's message is also about faith. Right? Yesterday we talked about faith. A few days ago we talked about faith. It's like today's week, the whole week is about faith. Bicara tentang iman ya. Faith, yeah. And yesterday was an amazing revelation about faith. You know, that is worked through love Iya. and how to differentiate faith. And if you get faith of the wrong kind, or you practice faith of the wrong kind, then you're not going to get the result you want. Right? So that was yesterday. Today we're going to talk about the voice of faith. Wow. 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 I didn't know faith had a voice. And this message comes from Matthew chapter 6, verse 31. It's a very famous verse. It's repeated by a lot of people because I'm going to read from the KJV and King James Version, and I'm going to read also from the ERV, the easy to read version. Yeah. So in the King James Version of Matthew chapter 6 verse 31, it says here, "Therefore take no thought, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or wherewithal shall we be clothed?" Well, that means what will we wear, you know. In the ERV, make it easier in the English, normal English that people can understand. Matthew chapter 6 verse 31 says, "Don't worry and say, what shall we eat, or what shall we drink, or what will we wear?" I think everybody knows this. Ya, But- ini bukan hampir ya, sama dengan apa yang Everybody, diperkatakan right. ya. So in this case here, in Matthew chapter 6 here, Jesus was talking about worry. And then you notice the phrase, "take no thought," saying these things, right? So Jesus is asking, why are you worrying about this, right? So we'll come into this in a while, right? Because this is a verse from Jesus. Jesus is actually saying this word. And a lot of people will take it from the point is, you know, don't worry, things are all taken care of and stuff like that. Yeah, we know that very well. But this is today, what it says here, the title is, that's the voice of your faith. Amen. So when you ask questions, right, that means your faith is asking you this question. It's very dangerous faith, right? We'll go deeper into this in a while. Iya, baik. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yuk kita akan membuka Alkitab kita. Kami juga bisa menggunakan smartphone ya, melalui versi terjemahan baru yang biasa kami pakai untuk membaca firman Tuhan ini. Tetapi seperti biasa, di sini saya sudah menyediakan Alkitab saya. Saya juga yakin yang di Instagram juga tadi sudah saya ingatkan, dan yang lainnya juga. Yuk, sama-sama yuk kita membuka firman Tuhan pada pagi hari ini melalui Matius 6 ayatnya yang ke-31. Seperti apa yang sudah disampaikan Pastor Meta, dalam satu minggu ini kita bicara tentang keimanan ya, dan keimanan yang sempurna, keimanan yang seutuhnya di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kemarin kita juga sudah sama-sama mengetahui, membahas dan mengerti dengan sangat indah dan sangat mendalam bahwa tidak akan pernah ada artinya keimanan yang penuh itu tanpa sebuah kasih. Jadi kasih itu harus ada di dalam keimanan itu sendiri ya, dan itu yang paling penting malahan katanya kan. Ya, iman yang dibuahkan. Betul. Ya, jadi pada pagi hari ini kita akan membahas satu tema yang kembali membicarakan tentang iman, yaitu suara iman. Wah, iman itu ada suaranya ya, gitu kan. Ada yang mempertanyakan demikian ya kan. Yes. Yuk, bagaimana cara kita mengetahui suara iman ini seperti apa? Kenapa ada, atau apapun yang ingin kita pahami tentang suara iman pada pagi hari ini, nanti kita akan sama-sama mendengarkannya melalui Pastor Meta ya, untuk kita boleh sama-sama breakdown
melihat bagian demi bagian. Nah, sebelum itu yuk sama-sama kita baca. Pastor Meta tadi sudah mengambil 2 versi di dalam bahasa Inggris ya. Beliau mengambil versi melalui KJV dan juga ERV seperti biasanya. Dan di sana dikatakan dalam Matius 6 ayat yang ke-31 adalah, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Sama juga. Di sini yang menarik buat saya ya Pastor Meta ya. Di sini dalam perkataan atau ada bagian perkataan yang mengatakan khawatir dan juga berkata. Ada 2 hal yang harus kita garis bawahi dalam firman Tuhan di pagi hari ini, yaitu kata khawatir dan juga ada kata yang menuliskan berkata. Kalau dilihat dari firman Tuhan di dalam KJV tadi ya Pastor Meta, di sana perkataannya menggunakan therefore take no thought saying what shall we eat. Jadi saying, di sana ada perkataan saying yaitu berkata, dan juga perkataan khawatir yaitu berpikir. Ya, kalau di dalam bahasa Indonesia itu ada perkataan khawatir. Kalau dalam versi KJV diperkatakan jangan berpikir. Wow, khawatir, berpikir, dan juga berkata. Berarti ada 3 poin yang kita ambil pada pagi hari ini untuk kita pahami. Karena 3 hal inilah sebenarnya yang harus kita waspadai, sehingga suara iman yang benar, suara iman yang memang harus kita dengarkan, yang menjadi pegangan kita, yang seperti apa, sehingga 3 hal ini tidak mempengaruhi kehidupan kita dengan lebih besar. Nah, kalau di dalam versi ERV, saya mengambil arti ke dalam bahasa Indonesianya, dikatakan di sana jangan khawatir, sama seperti di dalam versi firman Tuhan menurut bahasa Indonesia. Dan juga jangan khawatir dan berkata, ini sama persis ya. Dan juga di sana dikatakan apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, atau apa yang akan kita pakai. Jadi pemahaman pada pagi hari ini membawa kita kepada satu kata lagi, yaitu berpikir. Ya, ini yang harus kita pahami. Nah, tadi Pastor Meta juga sudah menyampaikan bahwa ini adalah Yesus sendiri yang berkata tentang satu hal, yaitu tentang kekhawatiran. Mari kita perhatikan pada versi KJV tadi, yaitu perkataan yang mengatakan jangan berpikir. Dalam bahasa Indonesia jangan khawatir. Tetapi di sana dikatakan hal yang sama adalah berkata, perkataan atau katakan. Bayangkan, ada 3 hal di awalnya, yaitu khawatir dan juga berpikir. Tetapi 3 dari firman Tuhan yang kita ambil di pagi hari ini pun satu hal yang sama, yaitu kata berkata atau katakan atau perkatakan. Nah, ini yang harus kita pahami dengan baik sehingga kita bisa mengerti ya suara iman ini seperti apa. Yuk silakan Pastor Meta. So like what Pastor Emma just mentioned, right? There's 3 points to this message. Yes. Right? And it's not about what we're going to eat, what we're going to drink. Ya, bukan It's not that. itunya, It's not that. betul. Right? The Bukan 3 thoughts kepada here itunya. is about the negativity in that. Right? The negative thoughts will always come. You cannot stop it. It's going to be there. Right? Absolutely. The key is do not say them. Right? So it's talking about, the voice of your faith questioning you sometimes. Right? Because like we said yesterday, faith can come from belief. Faith can come from logic. Oh, it makes sense. Okay, because it makes sense, I believe. Because I believe, I faith. That kind of faith is very dangerous. So Yeah. when you don't believe, your faith will die. Waduh. so this is where you have a negative thought. It's going to come, right? So you're going to think it. Yes. And then it says here, do not think and do not say if possible. But if you cannot stop the thought, you can stop what you say. Don't let it out of your mouth, right? The key here is Jesus is saying, do not worry and say. He didn't say do not worry. Iya, tadinya kan banyak sekali yang berpikir jangan khawatir titik gitu loh, tapi lupa ada perkataan di belakangnya. It's impossible not to worry. You are going to be a person who got no feelings, no thoughts, no empathy. You got nothing of that, then you won't worry. People all worry. Even the Yes. calmest of us, even the best of us will worry. Yes, betul. But the best of us will not say it, because Jesus says, do not worry and say this word. So
A thought will die stillborn. It cannot give birth. You know how baby give birth, right? It comes out, right? If you don't let it come out, it will die. So if you think about it and you don't say it, it will be stillborn. Okay? Jesus was saying you may feel worried. It may seem like it's never going to happen or something is never going to improve, but don't verbalize it. Don't get trapped by your own words, because when you know your words are so powerful, you can speak live. Yeah. You can betul. speak and things will happen, right? I mean, Jesus says, "Be gone." The prune tree says, Yeah, betul. "Go, die." It died. So it's so dangerous that when we have the authority of Jesus and we verbalize negative thoughts, it will come to life, Yeah. right? So don't get trapped by your words. Yes. In life, there is always going to be two voices, the Holy Spirit and the evil one. They're going to vie for your attention. They're going to fight for your attention. Yeah. So there was once I read by a pastor. That was the first message I ever received when I came back to Christianity. It says, the battle for your mind. There is a huge battle going on in your mind for your attention. And that's between the evil and the Holy Spirit, right? Mm-hmm. You will hear a voice of defeat saying, you're never going to work out. Right? It's never going to, there's going to be the negative side. And that's going to be the side that says, have faith, don't give up, keep trying, keep going, because God is there with you. That's going to fight, right? That's the voice of your faith. And both of them are actually the voice of your faith. Which do you choose? Which are you going to believe? Which are you going to trust? Which are you going to have logic on siding on? Yeah. Most of the time it goes to worry. Most of the time it goes to condemnation. Yeah. Because logically is, Yeah. if I don't do something, I'm not going to get money. I cannot eat. Yeah. If I cannot eat, then water might not come, and if I cannot do that, I cannot buy clothing. So what am I going to wear? So that's why the 3 questions came in, right? So Yeah. that's going to come into your mind from the negative side. The positive side is have faith, trust the Lord will provide. Trust the Lord will provide, right? The thing is, if you listen carefully, you will hear the voice of faith saying, God has a way. I'm sure we all hear that. But the biggest problem is we always pay attention to the negative side. And the worst part is we agree by saying it. We should say the other one. We should agree with God has a way. Yeah. God has a way. We should agree with that side. Because by saying it, we agree. When 2 or 3 come together and say, it's done. Right? So this is a situation where when you hear the negative voice and you hear the voice of faith speaking to you, verbalize faith. Bring it to life. Let the other one die. Because we always do the other way. We bring to life the evil and we let the good die. Yeah. That's why we take away all the power of faith when we don't verbalize it. So we should switch it around. Now we should change it around. Yeah. Let the power of evil die and give power to the voice of faith by Yes. speaking it. Because when you choose it, you're choosing faith. I hope this bless you. Ya. Sorry, very long. Iya, panjang sekali loh Pastor Meta. Aduh, gimana nih? Boleh. Ya, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pastor Meta ya. Dan juga di awal tadi juga dikatakan bahwa ini adalah Yesus berbicara tentang satu kekhawatiran. Maksudnya ada poin yang ditekankan di sini oleh Yesus itu sendiri tentang hal yang paling besar yang ditakutkan oleh manusia atau anak-anaknya, yaitu tentang kekhawatiran ini. Tetapi tadi Pastor Mita juga sudah membawa satu hal yang sangat dimengerti dengan banyak orang dan sangat disayangkan. Pengertian itu cuma setengah aja, ya, bahwa perkataan itu hanya sampai di perkataan khawatir saja. Tetapi kebanyakan dari kita tidak aware dengan perkataan yang berkata, tanda kutip ya, berkata dalam arti ada 2. 3 di dalam versi KJV tadi kan. Nah, kalau kita melihat, yes, kita akan selalu mempunyai pikiran yang negatif. Pikiran yang negatif ini tentunya akan membawa kita kepada rasa kekhawatiran itu sendiri. Tetapi kalau kita paham sampai kepada kata berikutnya, bukan hanya berhenti sampai pada kata khawatir saja, di sana sudah sangat jelas. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata. Itu berarti kuncinya adalah, yes,
Kita manusia biasa, kita manusia yang penuh dengan kelemahan, dengan kekurangan, flesh itu sendiri, ya kan? Tetapi di sini adalah kuncinya. Jadi kebanyakan saya juga dulu seperti itu. Kebanyakan kita fokus kepada aduh nggak makan, aduh nggak minum, gimana besok mau makan, gimana besok mau minum, gimana besok baju ini seperti apa. Kita fokus kepada hal-hal ininya, tetapi kita lupa satu hal di sana yang jauh lebih besar yang harus kita pahami. Karena kalau kita tidak memahami ini, maka akhirnya kita tidak mengerti apa yang dikatakan suara iman. Jadi sekali lagi, pahami dengan baik. Kekhawatiran itu selalu akan kita miliki di dalam kehidupan kita. Banyak halnya dalam satu hari 24 jam mungkin kekhawatiran itu berlipat-lipat daripada jam itu sendiri. Bisa 100 kekhawatiran yang kita rasakan dalam 24 jam. Tetapi jangan lupa bahwa kunci dari itu semua adalah jangan mengatakannya. Jangan engkau mengeluarkan perkataan yang justru menghidupkan rasa khawatir di dalam kehidupanmu. Karena Yesus sendiri berkata, janganlah kamu khawatir dan berkata. Ini adalah kunci. Dan sangat disayangkan kalau kita tidak memahami ini dengan baik. Oleh karena itu akhirnya kita dikuasai oleh kekhawatiran, dikuasai oleh ketakutan-ketakutan yang sebenarnya nggak bermanfaat buat kita. Jadi sekali lagi kuncinya adalah jangan mengatakannya. Karena apa? Di saat kita tidak mengatakannya, di saat kita tidak memperkatakan melalui mulut kita, maka kekhawatiran itu sendiri akan mati. Seperti Pak Saneta tadi mengambil contoh seperti bayi ya. Bayi kalau dia tidak dilahirkan ke dunia, otomatis dia tidak akan hidup. Ya kan? Nah, begitu juga perkataan, yes, dia timbul di dalam hati kita rasa khawatir itu, tetapi kita mematikannya dengan tidak memperkatakannya dari mulut kita. Jadi ayo, khawatir itu lumrah. Khawatir itu biasa. Saya juga sampai sekarang masih kok kadang-kadang khawatir kok. Kadang-kadang malah begitu dengar Pastor Meta ada masalah misalnya gitu kan di kantor atau di mana, saya udah mulai mikir aduh nanti bagaimana kalau begitu, bagaimana kalau begini. Tetapi kuncinya jangan mengatakannya. Nah, yang harus kita pahami lagi dalam kehidupan kita selalu akan ada dua suara yang akan bersaing untuk mendapatkan perhatian kita. Ya, yang pertama adalah suara dari logical kita, yaitu logika kita yang maunya lihat kenyataannya. Kenyataannya dalam arti kalau gue nggak kerja, gue nggak makan. Kalau gue nggak kerja, keluarga gue nggak makan. Ini logiknya, logikanya, keadaan yang kita lihat dan kita rasakan. Tetapi ada satu suara lagi yang mungkin kebanyakannya ini suara ini tidak begitu kuat kita dengar. Kita lebih kuat mendengar suara dari kekhawatiran itu sendiri. Suara dari satu suara yang membawa keimanan kita menjadi turun. Jadi sekali lagi ada dua suara yang akan kita dengar dan ini akan bersaing untuk mendapatkan perhatian kita. Dan kebanyakannya sekali lagi kita akan selalu mengikuti satu suara yang selalu membawa kita semakin turun. Tapi dengarkan dengan seksama. Dengarkan dengan baik, dengan teliti. Dengarkan dengan hatimu yang diberikan dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Amen. Karena di saat engkau menggunakan hatimu dan menyertakan Roh Kudus di dalamnya, maka kita akan mendengar satu suara yang sangat memberikan kita pengharapan dan kekuatan di dalam kekhawatiran itu. Amen. Amen. Jadi sekali lagi ada satu suara logik, itu logika yang akan kita dengar lebih kuat daripada suara iman yang membawa kita untuk mempunyai kekuatan dan pengharapan. Tetapi sekali lagi, dengarkan baik, di saat hatimu bekerja sama dengan Roh Kudus untuk mendengar dengan teliti, untuk mendengar dengan seksama, maka engkau akan mendengar satu suara yang sangat luar biasa yang akan membawa engkau kepada pengharapan, akan membawa engkau kepada kekuatan. Ya, jadi ya begitulah kita. Saya juga tidak terlepas dari situasi itu. Selalu perkataan yang logik itu yang lebih kuat, yang untuk kita dengar, terus kita dengar, terus akhirnya kita tidak mendengar bahwa Tuhan selalu punya jalan.
Tuhan selalu memberikan pengharapan. Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Ini akhirnya nggak kita dengar. Yang kita dengar, kalau lo nggak kerja, lo nggak makan. Kalau lo nggak makan, lo akan mati. Ini aja yang selalu didengar lebih keras dari dalam kehidupan dan telinga kita, pikiran kita. Ini sangat disayangkan loh. Jadi yuk kita dapat memilih suara mana yang bisa menguatkan kita. Kita dapat memilih suara mana yang menjadi bagian kita untuk kita dapat melalui setiap keadaannya. Jadi mari, di saat suara itu bersaing untuk menarik perhatianmu, libatkan Roh Kudus untuk mendengar dengan teliti. Tetapi kuncinya sekali lagi, jangan perkatakan kekhawatiranmu. Jangan ucapkan dengan mulutmu rasa kekhawatiranmu. Tetapi ganti, di saat engkau merasa khawatir, katakan bahwa Tuhan punya jalan. Tuhan akan selalu ada di sana. Jadi ketika kita mengungkapkan pikiran itu, ketika kita merasa khawatir itu lebih besar, dan kita mengucapkan kekhawatiran, aduh gimana ya, gue gak kerja, besok gue makan gimana ya, aduh gimana ya, kok anak gue kayaknya susah banget dikasih tahu nanti masa depannya gimana. Hal-hal yang seperti ini akhirnya apa? Kita memberikan hak, memberikan kekuasaan bagi kekhawatiran itu menguasai keimanan kita. Paling gak enak loh. Yes, paling gak enak loh. Jadi ayo, mari bekerja sama dengan mendapatkan persetujuan dari Tuhan untuk mengalahkan setiap suara-suara kekhawatiran itu, suara-suara logika itu. Dan ini harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Harus, saya katakan harus ya, jangan berusaha, harus. Yuk, pacu terus untuk bisa peka mendengar suara iman kita. Jadi begitu suara iman sudah menjadi dominan dalam kehidupan kita, begitu kita tidak memperkatakannya, karena di dalam firman Tuhan itu sendiri ya kan, perkataan itu wah dahsyat luar biasa loh. Dari mulut kita bisa mengeluarkan perkataan mukjizat-mukjizat yang indah, kesembuhan ya kan, Pastor Meta, pemulihan dan yang lainnya. Jadi coba bayangkan, setiap perkataan kita itu punya kekuatan. Bayangkan kalau engkau selalu memperkatakan kekhawatiran dari mulutmu dan kekuatan itu menyertainya. Wah, nggak tahu jadi apa. Siap habis ya kan. Jadi yuk pahami sekali lagi pada pagi hari ini firman Tuhannya, yaitu jangan khawatir dan berkata. Jadi jangan engkau khawatir, yes, pasti ada rasa khawatir, itu lumrah. Tetapi jangan perkatakan, jangan hidupkan rasa khawatir itu. Peka dan bekerja sama dengan Roh Kudus, bekerja sama dengan Tuhan untuk mendengar suara Tuhan, bahwa Tuhan selalu punya jalan bagi kita. Well, untuk kita bisa peka, untuk kita bisa dengar ya kan suara Tuhan, gimana untuk kita bisa memilih suara iman kita, tentunya ada bagian kita dong. Ya kan? Ada bagian kita yang harus kita lakukan. Nah, ini yuk kita dengar sama-sama. Silakan Pastor Meka. Okay, before we go into the 3 steps as usual, you must understand, in our life, God has given us freedom. What does freedom mean? It means there's democracy in our life. Democracy. That means there's going to be a party of 3. The evil one, the Holy Spirit, and us, the flesh. When 2 agrees against 1, 2 must win. Yeah. So if you side with evil by listening to evil and say evil, evil wins. Itu 2 ya, karena udah didengarkan and diperkatakan. So that means 2 against 1, good will fail. If you go and say I'm on the side of good, evil will fail. Yeah. So whichever you choose by saying it is where you are showing your solidarity with either good or evil. Yeah. You must have that battle in you solved first before you try and find any other battles outside of you. Yeah. Because if you are not right by God, you are always going to be in a situation where you think you made the right choice, but you didn't say it, or you think you made the wrong choice, but you say it, then that's going to happen. That's why prayer is so important. Amen. Because in prayer, you shouldn't say anything negative. Yeah. So I don't know. Some people would pray this way: Lord, I'm feeling sick. Lord, I'm not well.
you are already giving power to the evil one. Lord, I speak life. I speak healing. I see healing. I see a victory in this area. You are speaking life into your situation. Yeah. You're not speaking death. So whenever we pray, don't use the word, I rebuke death. You are not able to rebuke death. Right? I speak life. Speak the positive. Don't say I'm speaking positive by including the negative. No. Itu gimana tuh ceritanya? Just say, I want it to be white, but I bring black along with me. You know it's going to be weird color already. So when we pray, when you're going to think about your prayer, think about positive and pray positive. Yeah. Amen. Don't pray positive by using negative. Yeah. It's like saying I'm going to paint white, but I use a black brush. It's not going to work. It's not going to work. So prayer is important that Yeah. way. Amen. That's how you have the right prayer with the right voice in your mind, and you give birth to that voice. Amen. Right? That's the first thing. And you got to do it often. Yeah. Right? And again, like adding to what we said yesterday, the faith that you have should be birthed from love, not birthed from fear. I'm scared, so I better say something, positive. Logically it makes sense, so I'm going to believe that. So when that logic change, your faith crumbles. When fear is there, then your faith that comes out of fear is not proper faith. It's faith that is from the flesh. Yeah. Right? Any negative emotion is usually from the flesh. And faith is birthed from flesh, it's not from God. Yeah. This is something you have to be clear. Yeah. So some people say, I have a lot of faith. What? Yeah, very full of faith. I hear the voice of faith. It's voice of fear. It's Yeah. voice of logic. It's voice of condemnation. And you think it's your faith. No. That is wrong faith. Right? And faith that is worked out of love is life. Amen. I hope this enables you to have supernatural faith. That, when you walk around, faith is going to just sweep you by and everything happens. Yeah. That's why it's happened to some people and it doesn't happen to some people. And you look at it and say, wow, their faith is very strong. Actually, their belief is very strong, not their faith. Right? Because of your faith is strong because of your belief, then you are relying on your strength. If your strength is strong because of your faith, you're relying on your faith that comes from God. Yeah. Amen. That's the voice you need in you. And I hope this bless you. And if you cannot get it through prayer, praise and worship. Praise and worship will definitely give you that faith where everything else fails, belief fails, logic doesn't make sense, but I'm going to see a victory. I'm going to see a victory. Mana mau datang victory? Ni tak tahu. I'm just going to sing it. That is where we're talking about faith from the good side. Amen. You need to do praise and worship to complete your prayers. Amen. Yes. So I hope this bless you into a better new year. Oh, tindakannya nanti atau langsung? Pastor Meta? Basically, langsung that's ya, the sudah action ada di already. dalam. That's the action Ya. already. Oke. If you want to do more, dance lah. Ya biasanya Pastor Meta kan ada perkataan yang ketiga Ya, gitu ya. kan. Tapi Nah. kalau saya dengarkan memang langkah yang ketiga ini yang bicara tentang tindakan itu sebenarnya sudah include ya, sudah di Yes. dalamnya Yes. ya. Jadi yes, sekali lagi saya katakan bahwa untuk mencapai sebuah keimanan yang sempurna atau kita bisa memilih suara keimanan itu sendiri, bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa atau diam saja tidak melakukan apa-apa, tidak. Ada bagian kita juga yang harus kita terus lakukan sampai selama-lamanya umur kita. Jadi ini bukan hanya dilakukan pada saat-saat tertentu, di saat kekhawatiran timbul, atau ini hanya dilakukan di saat-saat tertentu, di saat engkau cuma gue mau nyapa Tuhan, gue udah lama nih gak ketemu sama dia. Ya, well, banyak sekali yang seperti itu ya, Pastor Meta gitu kan. Nah, ini tidak bisa dilakukan hanya sekedar begitu saja. Tetapi satu relationship, satu hubungan yang indah, satu hubungan yang luar biasa, dan satu hubungan yang bisa menghasilkan sesuatu yang baik, sesuatu yang matang, itu harus terus dipupuk, dan dipupuk. Yes. Oleh karena itu begitu juga yang terjadi antara hubungan kita dengan Tuhan. Amen. Kalau kita dapat mengerti, sekarang kita bicara logik dulu. Tadi kita sudah mengatakan bahwa ada dua suara. Bicara tentang logik. Kalau kita dalam hubungan dengan manusia,
Apabila kita tidak berkomunikasi setiap hari, kita tidak berkomunikasi setiap saat, setiap waktu, kita hanya diam, keep quiet, kita tidak akan mencapai kepada satu keputusan yang sama, tidak bisa mencapai kepada satu pemahaman yang sama, visi yang sama, misi yang sama. Nah, begitu juga hubungan kita dengan Tuhan. Bahkan kalau kita lihat hubungan kita dengan Tuhan harusnya lebih lagi dari sekedar hubungan kita antara manusia dengan manusia. Karena seperti apa yang firman Tuhan katakan, Tuhan selalu punya jalan. Nah, bagaimana kita boleh mengetahui jalannya Tuhan kalau kita tidak berkomunikasi dengan Dia? Ya, nah tadi Pastor Meta sudah membawa satu pemahaman bahwa satu hal kalau diperbandingkan dengan 2 atau 3 hal, tentunya yang 2 atau 3 hal ini lebih banyak. Satu suara akan kalah dengan 3 suara atau 2 suara. Suara dari kekhawatiran dan suara iman kita ini adalah satu suara masing-masing. Tetapi apabila kita memberikan 2 suara kepada masing-masing ini, maka salah satunya akan kalah. Kalau tadi dikatakan khawatir dan perkataan yang keluar dari mulut kita, kita letakkan kepada kekhawatiran itu, rasa kekhawatiran itu timbul dan kita perkatakan di dalam suara yang penuh dengan logika itu, maka dia akan menang. Itulah yang dikatakan kita memberikan hak, kita memberikan hidup di dalam kekhawatiran itu. Tetapi kalau kita mempunyai rasa khawatir dan rasa itu tidak kita ikuti, rasa itu kita kesampingkan, dan kita lebih memberikan rasa kepada janji Tuhan, kepada jalan Tuhan, dan kita memperkatakan bahwa Tuhan punya jalan yang akan sanggup, yang akan mampu memberikan jalan keluarnya, maka suara iman kita akan menang. Amen. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa menghasilkan rasa dan perkataan yang memenangkan suara iman itu dari hubungan kita dengan Tuhan, yaitu berdoa. Jadi langkah yang pertama kita sebagai anak-anak Tuhan adalah berdoa. Dan untuk membina hubungan itu, seperti tadi logiknya dengan manusia kepada manusia, dan itu juga harus dilakukan antara kita dengan Tuhan. Bukan hanya sebatas hari demi hari saja, tetapi detik demi detiknya. Amen. Amen. Akhirnya karena detik demi detiknya kita menjalin hubungan itu, kita mengenal dengan lebih erat satu dengan yang lainnya. Amen. Kalau saya tidak bicara dengan Pastor Meta setiap hari, saya tidak melihat, saya tidak merasakan perasaannya, dia juga demikian, maka kita tidak akan mengenal, ada bagian-bagian tertentu yang akan jadi missed, terlewatkan. Begitu juga hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan itu tidak terus terjalin setiap detik, setiap saat, akan ada yang miss. Itulah akhirnya di saat miss itu, di saat terlewat itu, kekhawatiran muncul, ketakutan muncul. Inilah yang akhirnya membawa kita lebih mendengarkan suara logika itu. Jadi jangan berikan kesempatan. Oleh karena itu, doa pendek dan dalam arti doa setiap saat, setiap waktu, dalam segala aktivitas kita itu harus kita lakukan. Inilah jalan dan bagian kita, supaya kita mampu menyingkirkan dan mengalahkan rasa kekhawatiran itu. Nah, yang kedua, setelah kita mampu mendengar suara Tuhan, karena Tuhan memberikan janjinya, jangan engkau takut anakku, jangan engkau khawatir anakku, jangan engkau ragu, inilah janjiku, inilah jalan yang kuletakkan bagi engkau, inilah rencanaku. Kita akan mendengar hal ini dalam doa kita. Nah, perkataannya tuangkan dalam pujian penyembahanmu. Ini adalah perkataan-perkataan yang menghidupkan setiap perkataan yang keluar dari mulutmu. Amen. Amen. Jadi kalau engkau cuma memperkatakan hal-hal yang negatif saja, ya kan, aduh Tuhan hari ini gue gak enak badan banget ya. Aduh Tuhan gue males deh kerja. Aduh Tuhan kok kayaknya gue kesel banget sih sama si itu. Aduh Tuhan itu si itu orangnya ya ampun nyebelin banget sih. Aduh itu aja setiap hari yang ada, yang keluar dari perkataanmu dan yang ada di dalam hatimu. Coba dibayangkan hidup kamu mau jadi apa? Rubbish bin. Ya mau jadi apa hidupnya? Jadi sekali lagi, dalam setiap perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan-perkataan kekuatan, mukjizat. Nah, kalau kekuatan dan perkataan mukjizat itu keluar dari mulut kita untuk sesuatu hal yang negatif, waduh, saya sendiri tidak berani membayangkannya, ya kan? Tetapi kalau perkataan kekuatan dan perkataan mukjizat itu keluar untuk satu kemenangan, keluar untuk satu kekuatan, keluar untuk satu keimanan yang menimbulkan sesuatu hal yang luar biasa dalam hidupmu.
Ya. Apa yang tidak engkau terima dari Tuhan, semuanya akan engkau terima. Saya percaya dan yakin akan hal itu. Jadi, yes, Amen. Amen. mari saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bicara yang ketiga, tadi sebenarnya saya tanya dengan Pastor Meta, ada yang ketiga enggak? Ya biasanya yang ketiga ini bicara tentang tindakan kita. Yuk, apa sih yang dimaksud tindakan? Saya bawa sedikit ya. Saya bawa sedikit supaya lebih paham. Tindakan adalah apabila kita sudah berdoa, kita sudah dengar cara Tuhan menuntun kita. Kita udah, oh iya Tuhan, ngerti Tuhan, ngerti. Begitu masuk dalam kehidupan nyatanya, yang dilakukan beda. Ini kalau kita bicara tentang tindakan, ya. Dalam doa, yes, mulai kita timbul, oh iya, gue dengar suara Tuhan, aduh. Tapi begitu Tuhan memberikan satu jalan yang tidak make sense buat kita, satu jalan yang menurut kita, kayaknya nggak mungkin banget deh. Tapi waktu doa ngomongnya iya Tuhan gitu kan, iya Tuhan, oke Tuhan. Masuk pada kehidupan nyata, Stop. yang dilakukan berbeda. Ini kalau kita bicara tentang tindakan, ya kan? Di saat kita berdoa, yes, yang keluar, oh Tuhan Yesus, Engkau ajaib Tuhan. Oh Bapa, Engkau mulia, Engkau kekuatanku tuh, Engkaulah kekuatanku. I'm gonna see you victory. Yang keluar kata-kata seperti ini, ya kan? Begitu masuk dalam kehidupan, pergi ke kampus, pergi ke kantor, pergi ke apa-apa. Duh, sebenarnya gue males banget loh hari ini kerja. Ini yang terjadi. Coba bayangkan, kalau kita bicara tentang tindakan, kita bicara tentang tindakan loh. Dalam doa, yes Jesus, yes Lord, benar Tuhan, iya Tuhan, aku mau, aku di sini, aku sembuh Tuhan, ya kan? Perkataan, yes, I'm gonna see a victory, kemenangan Tuhan. Begitu masuk dalam kehidupan, yang dilakukan berbeda, yang dikatakan berbeda. Jadi yuk, bicara tentang tindakan sangatlah penting. Karena tindakan yang baik, tindakan yang benar, tindakan yang luar biasa hadir melalui iman yang benar, yaitu iman di dalam Tuhan. Yeah, I mean that's one thing that I want to add to the Yes. action, right? Ya, silakan Pastor. Some of us we like to use God willing, it will happen. I mean, a lot of people say that if God wills it, it will happen. Yeah. When somebody say, "Hey, can you do me this favor and all that?" No, you come, God willing, I'll be there. But when they actually do it, are they going to do everything they can to make it happen? Yeah. You know, that's one thing. So the thing is, are you the kind when somebody hears you say God willing, they trust that it will happen? Or are you the kind where when you say God willing, people are going to go, maybe the person won't come really, like, you know? Or are you the person where when somebody says, when you say to somebody God willing and the person is going to go 50-50 chance he'll come, maybe not. Which one are you? You should be the one where when you say God willing, I'll be there, the person says he's going to be there. Ya, Because if God is willing for him to be there, he will be there. The only time he won't come is God is not willing. How? He dies. atau ada hal yang lain yang memang ditunjukkan harus To dilakukan. pull away. Ya. God will pull you away so hard that you won't be there, right? So Yeah. if you say God willing, that means I want to be there unless God stop me. Ya, A lot of people say God willing means 50-50. I mean, if I go to Indonesia and say God willing means it's not coming really. I mean, I'm sorry. That's what when I used to meet people in Indonesia. God willing, I'll be there. In my mind is the guy is not coming. ya, ya. Arti ini boleh dikatakan demikian. Kadang-kadang kita kalau ditanya kesediaannya oleh orang-orang kan, kayak kemarin ada beberapa orang yang menanyakan kepada saya, Pastor Emma, ini kan bordernya udah dibuka ya, pintunya sudah dibuka gitu loh, pintu penerbangan turis sudah dibuka dan akan dihilangkan karantina gitu, jadi bebas gitu untuk keluar masuk. Pastor Emma, kapan dong bisa ke Indonesia gitu kan? Ini ada pertanyaan seperti ini, dan kebanyakan kita akan selalu menjawab kalau Tuhan izinkan kita datang. Gitu. Atau saya juga bicara hal yang sama ya, kalau Tuhan mengizinkan saya akan datang, nanti saya coba atur bagaimana saya bisa pulang ke Indonesia bersama suami dan keluarga begitu. Tetapi dua hal yang harus dipahami, ya kan? Kalau Tuhan mengizinkan, ini bicara Tuhan selalu mengizinkan kepada hal-hal yang baik. Dia selalu memberikan izin kepada hal-hal yang baik, kepada hal-hal yang luar biasa, kepada hal-hal di mana memang itu sudah direncanakan oleh Tuhan untuk kita. Ya, tetapi yang jadi masalah adalah kadang-kadang ini bicara tentang tindakan ya, gitu. Iya, kalau Tuhan mengizinkan, tetapi kita tidak melakukan apa-apa untuk kita bisa mengupayakannya.
Yes. Ini yang sangat disayangkan. Kalau kita bicara kalau Tuhan mengizinkan, kebanyakannya kita, saya juga dulu begitu. Ya kalau Tuhan mengizinkan saya datang, tapi saya tidak berupaya. Saya tidak berupaya. Karena sebetulnya buat saya adalah pada saat ini saya mengambil satu kesimpulan ya. Di saat kita sudah mengatakan satu hal, itu berarti satu janji. Yes. Kalau saya gitu. Jadi kalau saya bilang kalau Tuhan mengizinkan, berarti saya akan lihat bagaimana saya bisa melakukannya. It's a promise. Yes, it's a promise. Ya, bagaimana saya bisa melakukannya. Dan hal yang kedua yang menjadi masalah dalam tindakan kita adalah di saat kita mengucapkan kalau Tuhan mengizinkan, tapi sebenarnya di hati kita enggak, aku nggak akan datang. But we just want to be nice. Kita cuma mau terlihat baik. Kita cuma mau terlihat bijaksana. Akhirnya kita mempergunakan satu perkataan yang membawa nama Tuhan di dalamnya untuk menjadikan nama kita baik. Ini yang sangat-sangat menjadi hal. Makanya tadi saya bilang, tindakan ini dalam doanya, yes, aduh Tuhan, ampuni saya, Tuhan begini, saya nggak mau buat salah lagi. Tetapi begitu kita dihadapkan dalam satu keadaan, ini yang sangat disayangkan. Kita berperilaku dan kita bertindak jauh sekali dari apa yang kita katakan di saat kita berdoa. Gitu. Jadi ada dua hal yang harus dipahami. Ini sebagai contoh saja, tentunya masih banyak contoh yang lainnya, ya kan? Jadi banyak sekali anak-anak Tuhan yang mempergunakan perkataan ini kalau Tuhan mengizinkan, tetapi pada dasarnya dia tidak mengupayakan apapun untuk bisa menjadikan hal itu terjadi. Yang kedua, kata Tuhan mengizinkan, tetapi sebenarnya dalam hatinya enggak deh, gue nggak akan datang. Kayaknya gue nggak bisa datang deh. Cuma supaya itu menjadi satu perkataan yang nice, satu perkataan yang ya bisa dikatakan bijaksana, ya kan? But be careful. Yes. You are actually making God very embarrassed. I mean, you are using God's name in a very negative manner. If God willing, I'll be there. Actually, I'm not going to be there. People cannot trust a Christian. I mean, if you're a Christian and use God's name, you better do it. Because you are making a promise using God's name, God willing, I'll be there. That means God didn't allow you to come. Why God don't allow you to come to something is good? I mean, it's dangerous, right? So that's why the first time I went to Indonesia, I asked people to come to my Kangen water business, right? God willing, I'll be there. God willing, I'll be there. I said, cool. At first I thought they'll be there, but they didn't come. And later on I go, then they shouldn't use God's name. Say, I'm sorry, I can't be there. Or if things go well, I'll be there. Saya akan upayakan, I'll try my best, right? Ya? But don't use God's name. But when you use God's name, make sure you're honest about it, jujur, right? That you're going to do it. Because this is the voice of your faith. And it will reflect whether was it a good faith or was it a bad faith. And that is what is dangerous. Yeah. Right? As Christians, we have to be honest and we must be what we call trustworthy. That's the word. I mean, we are trustworthy not because we are fearful of God. Right? Iya, jadi memang ini hal-hal bicara tentang tindakan ini yang perlu saya bilang ya. Kalau saya bilang, kalau buat saya ya perlu saya perhatikan dengan baik gitu. Karena saya sendiri pun terkadang masih terkecoh dengan kata tindakan ini gitu loh. Dan saya juga sedikit terus harus memperbaiki dari kehidupan saya tentang tindakan-tindakan yang saya lakukan. Nah, ini karena tindakan ini bicara tentang suara iman kita, ya kan? Di saat kita tidak melakukan seperti apa yang kita katakan kepada Tuhan, kita undang Tuhan, maka kita tidak akan mendapatkan hasil apapun. Ya, ini yang harus kita jaga baik-baik dan kita perhatikan baik-baik. Baiklah saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akhirnya kita sampai di hujung Morning Breakfast with God pada pagi hari ini. Ya, kiranya firman Tuhan yang kita terima boleh menjadikan kita untuk kita lebih peka, kita kembali membina hubungan kita dengan Tuhan sebaik mungkin, seerat mungkin. Kita selalu memperkatakan kata-kata kekuatan, kata-kata kemenangan, kata-kata mukjizat, karena itulah yang seharusnya menjadi bagian kita. Jadi sekali lagi, mari lengkapi kehidupan kita, jalani hari-hari kita dengan perkataan-perkataan yang memberikan hak dan kekuatan di dalamnya. Oleh karena itu, kita akan mendapatkan yang terbaik dari semua halnya. Amin. Baik saudara terkasih, mari sebelum kita masuk kepada pujian kita yang terakhir, kita akan atau kami mengundang kembali saudara semua yang pada pagi hari ini boleh hadir bersama kami untuk kita sama-sama kembali bersatu di dalam doa. Amin. Praise you, Father. Thank Yes, you for Lord. your voice of faith. Amen. Thank you that it's always giving us life. Yes, Lord. Thank you, it's always giving us hope. And it's Amen. giving us the capability to do your magic, Yes. your miracles. Lord. Yes. So Lord, today enable us,
the capability with your wisdom to always bring life to the good, Amen. to give birth to positive faith. Yes. That we will learn now how to kill negative faith. Amen. So Lord, we thank you that you give us this ability that we can bless people around us through this special message that you've given us, Lord. Yes. In Jesus' name we pray. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang begitu luar biasa membawa kami Tuhan untuk mengerti, memahaminya dengan lebih dalam. Dan kami rindu Tuhan untuk melakukan semuanya, mengaplikasikannya Tuhan di dalam kehidupan kami melalui tindakan kami, melalui perkataan kami Tuhan, sehingga segala sesuatunya Tuhan, nama-Mu besar, nama-Mu dipermuliakan Tuhan dari setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berterima kasih untuk Pastor Meta yang membawa kami kepada firman-Mu yang indah dan juga setiap doa yang disampaikannya. Kami mengucap syukur dalam nama-Mu ya Tuhan. Diberkatilah Engkau anak-anak Tuhan terkasih di dalam setiap kehidupan-Mu. Tangan kasih Tuhan Yesus menyertai Engkau mulai detik ini dan sampai selama-lamanya. Diberkatilah Engkau anak-anak Tuhan terkasih di dalam setiap hal yang Tuhan percayakan di dalam tangan-Mu. Apapun itu, lakukan dengan benar, dengan penuh iman, dan perkatakan perkataan-perkataan mukjizat di dalamnya, sehingga semuanya akan menjadi luar biasa di dalam kehidupan-Mu. Dan diberkatilah Engkau anak-anak Tuhan terkasih bersama seluruh keluarga-Mu, istrimu, suamimu, anak-anakmu, dan keluarga besarmu, dan juga orang-orang yang berada di sekitar Engkau. Tidak akan pernah lelah kami mengingatkan, mari kita tetap terus bertumbuh berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan diberkatilah Engkau anak-anak Tuhan di dalam kesehatanmu, sukacitamu, damai sejahteramu. Kasih Tuhan Yesus begitu indah bagi kita anak-anaknya. Mari dengan segenap hati katakan haleluya Jesus. Amen. 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 Ya, saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tadi saya sudah mengatakan bahwa ada beberapa informasi yang akan kami berikan di dalam pelayanan gereja kami GKA Holy Ministries, dan kami juga akan memberikan info bahwa kami mempunyai satu pujian penutup sebenarnya ya, yang sudah disediakan oleh Bapak dan Ibu kami terkasih dari ketua sinode kita ya. Nah, ya ada lagu nanti yang akan kita nyanyikan setiap kita selesai dari kebaktian ya. Wah, ini saya tunggu sekali. Ya, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengangkat pujian yang berjudul Yesus Memberiku Kemenangan. Dan terima kasih untuk Bapak Niko Noto Raharjo yang boleh menciptakan pujian ini, dan kita boleh sama-sama menyanyikannya dengan indah dan luar biasa. Informasi yang kami berikan melalui pelayanan gereja kami GKA Holy Ministry adalah bagi setiap pribadi yang membutuhkan prayer request, counseling, boleh menghubungi kami di dalam nomor WhatsApp dan juga nomor telepon yang kami berikan nanti. Begitu juga untuk pribadi yang mungkin rindu membawakan satu pujian bersama-sama dengan kami di dalam program kami memuji dan menyembah di pagi hari, jam 6 pagi waktu Malaysia, jam 5 pagi waktu Indonesia, dan ini kami tayangkan melalui YouTube GKA Holy Ministries. Dan juga untuk setiap pribadi atau setiap siapapun yang ingin mengundang kami untuk memberitakan firman Tuhan, baik dalam berkhotbah ataupun dalam webinar ataupun dalam yang lainnya yang menggunakan media online, tentunya juga boleh menghubungi kami melalui gereja kami tersebut. Tetapi yang harus digarisbawahi dengan sangat adalah untuk saat ini, dan kami belum tahu dalam tempo berapa lama lagi, kami melakukan setiap pelayanan kami melalui online. Begitu juga untuk doa bagi gedung baru, rumah baru, keluarga, dan yang lainnya juga boleh menghubungi kami. Dan juga kami juga ingin menginformasikan ada Bible Talk juga yang kami lakukan setiap hari Selasa, itu untuk Indonesia. Jadi kita akan sama-sama berkumpul di sana menggunakan bahasa Indonesia. Dan untuk bahasa Inggrisnya kami melakukannya di setiap hari Jumat untuk Bible Talk ini. Dan juga ada beberapa planning yang akan kami lakukan juga dalam Sunday Service dan yang lainnya. Ini akan kami informasikan lebih lanjut. Nah, nomor telepon ataupun nomor WhatsApp yang boleh dihubungi yaitu GKA Holy Ministries. Nomor Malaysia +6 016 408 1478 atau +6 016 408 1478. Dan untuk nomor Indonesia +62 811 979 1478. Kami juga bekerja sama bersama GKA Pemenang dalam program yang bernama Healing Ministries. Jadi yang memerlukan doa kesembuhan, doa pelepasan, boleh mengikuti program ini secara online dan dilakukan secara online setiap hari Rabu siang, jam 2 siang waktu Indonesia, jam 3 petang atau sore waktu
waktu Malaysia. Dan ini dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Jamson Manurung. Jadi boleh menghubungi beliau di nomor telepon ataupun di nomor WhatsApp secara langsung plus 62 812 63 83 269. Atau apabila ingin menghubungi kami juga boleh. Nanti kami yang mengarahkan untuk bisa berkomunikasi dengan beliau tentunya. Ya, baik saudara terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk kita membawakan pujian kita yang terakhir. Setelah ini kita akan kembali kepada aktivitas kita masing-masing. Yesus memberiku kemenangan. Amin. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Tidak takut. Katakan dengan segenap hatimu. Ku tidak takut. Haleluya. Sebab Kau besertaku. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang. Ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku. Sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku. Engkau meneguhkanku. Bahkan menolongku. Bahkan menolongku. Kau batu karangku. Kau batu karangku. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, katakan kemenangan, kemenangan. Haleluya Bapak. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan berpisah sementara waktu dan kita akan berjumpa kembali pada hari Senin sampai Jumat jam 7.30 pagi waktu Malaysia, jam 6.30 pagi waktu Indonesia dalam morning breakfast with God berikutnya. Kami Pastor Meta MIU mengucapkan terima kasih untuk setiap pribadi yang boleh hadir di pagi hari ini dan di jam-jam berikutnya. Dan terima kasih untuk sahabat-sahabat terkasih, Bapak dan Ibu yang kami sangat hormati dari GKA yang boleh hadir di pagi hari ini. Kami berdua sekali lagi mengucapkan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Yuk sama-sama kembali kita angkat pujian ini. Yesus memberiku, katakan kemenangan. Kemenangan. Sekali lagi Tuhan Yesus. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amen. Tuhan Yesus memberkati.